Halo, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Alexandro UHSP Thomas. Saya dari kelas A1. Di sini saya akan menjelaskan tentang water pass dan cara membaca rambu ukur. Langsung langsung saja saya menjelaskan tentang water pass. Pengenalan water pass. Water pass adalah alat ukur menyimpan datar dengan teropong dengan dilengkapi nifo dan sumbu mekanis tegak sehingga teropong dapat berputar ke arah horizontal. Alat ini tergolong alat penyimpan datar kaki 3 atau tripod level, karena alat ini bila digunakan harus dipasang di atas kaki 3 atau statik. Yang berikut prinsip bekerja alat, yaitu garis bidik semuanya harus mendatar sehingga membentuk bidang datar atau horizontal, di mana titik-titik pada bidang tersebut akan menunjukkan ketinggian yang sama. Yang kedua, kegunaan alat. Fungsi utama. Yang pertama, memperolehkan pandangan datar atau mendapatkan garis bidikan yang sama tinggi sehingga titik-titik yang tepat di garis bidikan atau bidik memiliki ketinggian yang sama. Dua, dengan pandangan mendatar ini dan diketahui jarak dari garis bidik yang dapat dinyatakan sebagai ketinggian garis bidik terhadap titik-titik tertentu, maka akan diketahui atau ditentukan beda tinggi atau ketinggian dari titik-titik tersebut. Alat ini dapat ditambahkan fungsi atau kegunaannya dengan menambahkan fungsi atau lainnya. Umumnya alat ukur water pass ditambah bagian alat ini seperti yang pertama, benang stadia, yaitu dua benang yang berada di atas dan di bawah serta sejajar dengan jarak yang sama dari benang diafragma mendatar. Dengan adanya benang stadia dan bantuan alat ukur water pass berupa rambu atau bak ukur, alat ini dapat digunakan sebagai alat ukur jarak horizontal atau mendatar. Jarak dan cara seperti ini dikenal dengan jarak optik. Yang kedua, lingkaran berskala, yaitu lingkaran badan alat yang dilengkapi dengan skala ukuran sudut. Dengan adanya lingkaran berskala ini, arahnya yang dinyatakan dengan badan sudut dan bidikan yang ditunjukkan oleh benang diafragma tegak dapat diketahui, sehingga bila dibidikan ke dua buah titik sudut antara kedua titik tersebut, alat dapat ditentukan atau dengan kata lain dapat difungsikan sebagai alat mengukur sudut horizontal. Yang berikut bagian-bagian alat ukur water pass beserta fungsinya. Alat ukur water pass yang sederhana yang terdiri dari 4 komponen bagian alat, yaitu yang pertama, teropong yang di dalamnya terdapat lensa objektif, lensa okuler, dan diafragma. Yang kedua, nifo kotak dan nifo tabung. Yang ketiga, sumbu 1. Yang keempat, 3 skrup pendatar. Menjelaskan bagian-bagian utama dari water pass. Yang pertama, teropong berfungsi sebagai alat pembidik. Yang kedua, pasir berfungsi sebagai alat pengaruh bidikan secara kasar sebelum dibidik dilakukan melalui teropong atau lubang tempat membidik. Yang ketiga, lubang tempat membidik. Yang keempat, nova kotak digunakan sebagai petunjuk sumbu 1 dalam keadaan tegak atau tidak. Bila nifo berada di tengah berarti sumbu 1 dalam keadaan tegak. Yang kelima, nifo tabung. Nifo tabung adalah petunjuk apakah garis bidik sejajar dengan nifo atau tidak. Bila gelembung nifo berada di tengah atau nifo U membentuk huruf U, berarti garis bidik sudah sejajar dengan garis nifo. Yang keenam, pemokos diagram berfungsi untuk menjelaskan keadaan benang diafragma. Yang ketujuh, skrup pemekos bidikan
berfungsi untuk mengatur agar sasaran yang dibidik dari teropong terlihat dengan jelas. Yang ke-8, 3 skru pendatar berfungsi untuk mengatur gelembung nifo kotak. Yang ke-9, skru pengatur nifo U berfungsi untuk mengatur nifo U membentuk huruf U. Yang ke-10, skru pengatur gerakan halus horizontal yang berfungsi untuk yang pertama, menempatkan bidikan benang diafragma agar tegak di sasaran yang dibidik. Yang kedua, sumbu tegak dan sumbu satu berfungsi agar teropong dapat diputar ke arah horizontal. Yang ketiga, lingkaran horizontal berskala yang berada di badan alat berfungsi sebagai alat bacaan sudut horizontal. Yang keempat, lubang tempat membaca sudut horizontal. Yang kelima, pemukus bacaan sudut berfungsi untuk menjelaskan skala badan sudut. Yang berikut cara mengoperasikan alat ukur waterpass. Ada 4 jenis kegiatan yang harus dikuasai dalam mengoperasikan alat ini, yaitu yang pertama, memasang alat di atas kaki 3. Alat ukur waterpass tergolong ke dalam triple level, yaitu dalam penggunaannya harus terpasang di atas kaki 3. Oleh karena itu, kegiatan pertama yang harus dikuasai adalah memasang alat ini pada kaki 3 atau statif. Pekerjaan ini jangan dianggap sepele. Jangan hanya dianggap sekedar menyambungkan skru yang ada di kaki 3 ke lubang yang ada di alat ukur. Tetapi dalam pemasangan ini harus diperhatikan juga antara lain kedudukan dasar alat waterpass dengan dasar kepala kaki 3 harus pas, sehingga waterpass terpasang di tengah kaki 3. Yang berikut, kepala kaki 3 umumnya dibentuk menyerupai segitiga. Oleh karena itu, sebaiknya 3 skru pendatar yang ada di alat ukur tepat bentuk segitiga tersebut. Berikut, pemasangan skru di kepala kaki 3 pada lubang harus cukup kuat. Geser, apalagi sampai lepas skru penghubung kaki 3 dan alat terlepas. Yang kedua, mendirikan alat. Mendirikan adalah alat memasang alat ukur yang sudah terpasang pada kaki 3 tepat di sasaran titik pengukuran dan siap untuk dibidikan, yaitu sudah memenuhi persyaratan berikut. A. Sumbu 1 sudah dalam keadaan tegak yang diperlihatkan oleh kedudukan gelembung nifo kotak ada di tengah. B. Garis bidik sejajar garis nifo yang ditunjukkan oleh kedudukan gelembung nifo tabung ada di tengah atau nifo U berbentuk huruf U. Yang ketiga, membidikan alat. Membidikan alat adalah kegiatan yang dimulai dengan mengarahkan teropong ke tempat sasaran yang akan dibidik. Memfokuskan diagram agar terlihat dengan jelas, memfokuskan bidikan agar objek yang dibidik terlihat jelas, dan terakhir menempatkan benang diafragma tegak dan diafragma datar tepat pada sasaran yang diinginkan. Yang keempat, membaca hasil bidikan. Ada 2 hasil bidikan yang dapat dibaca, yaitu yang pertama, pembacaan benang dan pembuatan rambu. Pembacaan benang atau pembuatan rambu adalah bacaan angka pada rambu ukur yang dibidik dengan benang diafragma mendatar dan benang stadia atas dan bawah. Bacaan yang tepat dan benang diafragma mendatar bisa dibuat dengan pembacaan tengah, sedangkan yang tepat adalah benang stadia atas disebut bacaan tas, dan yang tepat dengan benang stadia di bawah disebut bacaan bawah BB. Karena jarak antara benang diafragma mendatar ke benang stadia atas dan bawah sama, maka BA kurang BT sama dengan BT. BT kurang BB atau BT sama dengan 1/2 dalam kurung BA kurang BB. Persamaan ini bisa digunakan untuk mengorek benar salahnya pembacaan. Kegunaan pembacaan barang ini adalah A. Bacaan benang
Ulang. A. Bacaan benang tengah digunakan untuk menentukan beda tinggi antara tempat terdiri alat dengan tepat rambu ukur yang dibidik atau diantaranya rambu-rambu ukur yang dibidik. B. Bacaan benang atas dan bawah digunakan dalam bentuk jarak atau tempat berdiri alat dengan tepat rambu ukur yang dibidik. Pembacaan rambu ukur alat ini adalah terlihat dalam keadaan tegak dan ada yang terbalik. Sementara pembacaannya dapat dinyatakan dalam 1 m atau cm. 2. Pembacaan sudut. Waterpass seringkali juga dilengkapi dengan lingkaran mendatar skala sehingga dapat digunakan untuk mengukur sudut mendatar atau sudut horizontal. Ada dua satuan ukuran sudut yang bisa digunakan, yaitu A. Satuan derajat. Pada satuan ini satu lingkaran dibagi menjadi 360 bagian. Setiap bagian dinyatakan dengan 1 derajat. Setiap derajat dibagi menjadi 60 bagian. Setiap bagian dinyatakan dengan 1 menit. Dan 1 menit dilakukan dalam 60 bagian. Dan setiap bagian dinyatakan dengan 1 detik. B. Satuan grid. Pada satuan ini satu lingkatan dibagi menjadi 400 bagian. Setiap bagian dinyatakan dengan 1 grid. Setiap grid dibagi lagi menjadi 100 bagian. Setiap bagian dinyatakan dengan satu chain grid, dan setiap chain grid dibagi menjadi 100 bagian, dan setiap bagian dinyatakan dengan satu chain grid. Salah satu contoh pembacaan sudut horizontal diukur dengan waterpass NK2 atau wheel. Sekian dari penjelasan saya tentang waterpass. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih.